Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas PPG saya nih Bu. Oh ya. Mohon izin ya Bu. Di sini nanti saya akan mengajukan 4 pertanyaan ya Bu. Di sini Ibu selaku pengawas dari sekolah kami. Langsung saja ya Bu. Saja pertanyaan yang pertama itu Bu, apa menurut Ibu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu yang masih kurang Bu? Baiklah ya, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Diana ya, telah alhamdulillah ya sudah terpilih menjadi peserta PPG di tahun ini. Ya, semoga dalam kegiatan pelaksanaan PPG ini berhasil dengan baik. Iya, amin. Nah, baiklah, jadi apa tadi? Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yang kurang, masih kurang. Jadi faktor yang mempengaruhi mengapa siswa itu motivasi belajar kurang. Iya, masih kurang. Bagaimana kita ketahui menurut para ahli bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu ada 2 macam, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Baik internal itu yaitu faktor ya dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi apakah siswa ini sudah mengetahui apakah tujuan saya untuk belajar. Kalau siswanya bagi kita ketahui bahwa ya ada siswa yang memang sudah jelas tujuannya bahwa saya belajar saya karena mau jadi apa-apa segala macam. Ada yang dia penting disuruh sekolah datang saja ya. Jadi motivasinya itu dari dalamnya itu kan istilahnya masih kurang. Kedua ada faktor daripada faktor eksternal. Dari mana suasana lingkungan itu yang mempengaruhi dia untuk semangat belajar. Ya, eksternal ini juga ada dari 2 macam juga, dari lingkungan keluarga, bahkan ini ya dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan masyarakat. Jadi mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar ini. Misalkan dari keluarga, bagaimana suasana kenyamanan di dalam keluarganya. Kalau dengan keluarganya yang nyaman, yang harmonis, misalnya keluarganya yang mendukung, motivasinya akan bertambah. Lingkungan yang positif lingkungan yang positif. Nah, di sekolah, ini adalah peran kita guru. Nah, bagaimana menciptakan suasana senyaman mungkin yang membuat siswa ini senang untuk belajar. Berada di lingkungan sekolah. Jadi itulah tugas kita guru kan. Mulai dari dia masuk sekolah, mulai lingkungan luar sekolah, dalam sekolah, dalam proses pembelajaran sampai dia pulang ke rumah lagi. Nah, itu adalah tugas guru untuk memotivasi dia, semoga dia semangat belajarnya meningkat ya Bu ya. Dan lingkungan juga masyarakat. Terima kasih ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Ini di sini saya ingin menanyakan faktor yang mempengaruhi asesmen atau penilaian hasil belajar siswa yang rendah itu bagaimana menurut Ibu? Jadi faktor apa saja gitu yang mempengaruhi asesmen atau hasil belajar siswa itu rendah ya. Kalau dulu kita meskipun sudah kita lakukan pembelajaran. Jadi bagi mengapa pertama kalau saya sebagai pengawas mengamati mengapa hasil daripada asesmen itu rendah, ya mungkin ini dimulai dari awal persiapan guru mengajar. Jadi persiapan apakah guru itu masuk ke kelas dia sudah membuat persiapan yang matang untuk proses belajar mengajarnya. Apa saja kalau dia sudah membuat, apa saja yang dibutuhkan dalam atau yang mendukung proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik seperti alat peraga, sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran itu apakah sudah disiapkan oleh guru? Medianya yang sesuai dengan karakter dengan karakter siswa dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya apakah guru mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang baik? Misalkan di awal pembelajaran guru harus menyampaikan tujuan kita. Jadi kalau di awal pembelajaran guru menyampaikan anak-anak ini tujuan kita belajar hari ini adalah 1, 2, 3 misalkan. Jadi guru siswa sudah
tahu. Nanti saya belajar ini. Apa yang harus dicapai hari ini? Ya, bagaimana? Apa yang harus kita capai ini? Bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya? Itu dalam proses. Kemudian ya kita ada dengan penilaian. Kalau dengan proses seperti itu sudah dilakukan guru, insya Allah bisa meningkat ya Bu ya. Step by stepnya. Ya, lebih menyenangkan tentunya ya Bu ya. Tentunya hasilnya akan lebih bagus ya. Dibanding dengan guru masuk ke kelas tanpa persiapan. Oh iya benar. Ya benar nih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya Bu. Di sini saya ingin menanyakan juga nih, mungkin faktor yang mempengaruhi metode atau strategi pembelajaran itu tidak sesuai dengan materi, juga tidak mengoptimalkan TIK dalam pembelajarannya. Itu bagaimana menurut Ibu? Coba ulang tadi. Pertama itu metode atau strateginya tidak sesuai dengan materi. Ya, tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Ya, ini berhubungan dengan yang pernyataan saya yang pertama tadi, yaitu guru kurang persiapan dalam mengajar. Jadi guru mungkin tidak membuat perencanaan pengajaran yang baik awal dulu sebelum mengajar. Iya. Jadi dia tidak tahu materi ini, alat peraganya atau sarananya yang pasnya yang mana. Pas istilahnya dia tinggal cabut-cabut aja. Sehingga bagaimana mungkin tujuannya bisa tercapai. Jadi tidak nyambung antara metode dengan materi. Jadi persiapan gurunya yang masih kurang. Jadi guru harus lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kembali lagi ya Bu ya, persiapan dari gurunya. Ya, kalau untuk yang guru yang belum mengoptimalkan TIK itu gimana? Belum mengoptimalkan TIK. Mungkin ini banyak kita ketahui, guru-guru kita ini bukan semuanya guru-guru yang masih muda. Jadi ada beberapa tingkatan umur. Jadi mungkin yang versinya umurnya seperti saya kayak 50 tahun ke atas itu. Senja mungkin di zamannya kami dulu ini kan belum ada. Jadi memang masih ada sih beberapa yang memang punya kemauan yang keras bisa mengikuti kemajuan zaman. Tetapi pada dasarnya itu tadi rata-rata mereka sudah malas. Udah malas. Udah mau pensiun gitu ya. Aku katanya aja aku tidak perlu lagi, karena yang muda-muda saja. Jadi konsep yang seperti ini sebenarnya harus kita kikis, kita buang. Karena tidak baik ya Bu ya. Tidak baik karena ya selagi kita masih bersedia untuk menjadi guru, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun mungkin termasuk teknologi nih, walaupun mungkin hasilnya ya tidak sama seperti yang masih muda-muda. Intinya mau mencoba ya Bu ya. Mencoba. Ini untuk yang umur-umur yang sudah tua. Tapi masih juga ada kadang-kadang yang muda juga masih malah juga semangatnya juga rendah. Merendah. Harusnya lebih terpacu lagi. Jangan sampai kalah dengan yang sudah tua-tua masalah TIK ini. Jadi makanya kembali lagi ke internal gurunya internalnya. Jadi kemauan dari diri sendiri. Kemauan dari diri sendiri. Kemauannya ya untuk bisa berbuat lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Ya, menarik sekali ya Bu. Oke. Kita lanjut ya Bu, satu pertanyaan lagi. Faktor yang mempengaruhi proses aktivitas belajar itu yang seperti ini Bu. Misalnya kurangnya kemampuan yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Anak-anak SD itu kan kalau udah literasi ke numerasi istilahnya, kalau itu sudah kurang sekali kemampuan mereka gitu ya. Itu faktornya dipengaruhi apa gitu ya. Pertama-tama mungkin untuk literasi literasi ini banyak yang kita ambil contoh saja untuk literasi membaca. Kalau dalam literasi membaca itu masih sangat rendah sekali ya anak-anak ini. Mungkin ini pertama tadi ya ada faktor yang khususnya untuk di sekolah. Di sekolah. Jadi di sekolah. Jadi untuk mengatasinya sekolah ini harus membuat atau menciptakan lingkungan yang ramah anak. Anak dan arti kata yang membuat anak itu senang untuk berliterasi. Berliterasi.
Jadi mungkin pojok baca bisa ya, Bu, ya, bisa di kan dalam kelas. ada dalam kelas dibuat pojok baca, ya sudah buat pojok baca beri buku bacaan yang menarik. Tidak perlu buku pelajaran ya, Bu, ya, harusnya buku mungkin dongeng supaya mereka tertarik untuk membaca. Sebaiknya ya kalau untuk di sudut baca itu kita isi yaitu buku-buku yang istilahnya ya bisa bentuk dongeng, bisa bentuk apalah istilahnya yang bisa membuat anak itu senang untuk tertarik untuk membacanya, untuk yang di dalam kelas kan. Kemudian di luar kelas ada sudut baca sekolah. Nah, kemudian ada lagi perpustakaan. Jadi perlunya sekolah itu mengelola perpustakaan dengan baik, yaitu dengan pemanfaatan ya istilah perpustakaan yaitu secara berkala. Misalkan ada kegiatan-kegiatan per tahun ada, yang per 6 bulan ada, per 3 bulan ada, per bulan ada, ya kan, bahkan per minggu ada. Dan mungkin untuk kegiatan perpustakaan ini harus terus hidup, dibuat jadwal untuk membangkitkan tadi ya, Bu, semangat anak untuk membaca. Dengan dia sudah sering membaca jadi timbul, oh iya ya kalau membaca itu enak ya, jadi dia timbul. Mungkin diadakan perlombaan. Nah, diadakan perlombaan ya, betul sekali ya. Apalagi sekarang sudah IKM ini nanti ada profil pelajar Pancasilanya, itu kegiatannya bisa diisi ya dalam pelajaran proyek ya, proyek profil pelajar Pancasila itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memancing literasi bagi siswa. Iya, sangat menarik ya, Bu. Ternyata dengan kurikulum baru kita bisa digabungkan ya, dikolaborasi ya. Kalau untuk terkait numerasinya, Bu, itu bagaimana kemampuan anak yang masih kurang dalam numerasi? Ya, terutama ini dalam penyelesaian soal-soal life skill seperti soal cerita gitu benar, kurang. Nah, mungkin kalau saya amati di sini ya, karena matematika ini pada umumnya tidak semua orang yang menyenangi. Ya tidak menyenangi, siswa pada umumnya takut. Kadang-kadang gurunya aja juga takut. Gitu. Pas mau denger, aduh matematika gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat anak itu senang. Jadi lebih senang dulu, menciptakan itu dulu. Jadi kita buat sistem pembelajarannya yang inovatif, yang kreatif. Jadi yang pelajarannya itu proses pembelajaran menjadi menarik. Dengan anak-anak itu senang, dia senang matematika, sudah senang matematika, kita tambah lagi yang ininya bagus juga ya, Bu, model pembelajarannya. Model pembelajaran bagus, penanaman konsepnya yang bagus, yang baik ya. Nah, kalau siswa itu konsep dasarnya sudah bagus, insya Allah dia dalam menyelesaikan soal-soal cerita yang tersikat soal-soal life skill yang soal cerita ini kan lebih mudah. Nah, ini juga antara literasi membaca dengan numerasi ini kan berhubungan juga ya. Nah, apalagi soal cerita. Dengan siswa tadi yang literasinya bacanya sudah baik, ya mungkin dalam penyelesaian numerasi, soal-soal numerasi, soal-soal cerita ini dia lebih baik akan juga. Lebih mudah juga ya, Bu, ya. Akan terbiasa dari literasi tadi itu. Sangat menarik sekali, Bu, informasinya. Terima kasih banyak telah membantu saya menyelesaikan tugas PPG ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sama-sama ya, semoga sukses. Iya, amin.